Halo saudara, selamat bertemu lagi dengan saya, Sutalyono. Terima kasih Anda sudah menghampiri channel saya ini. Semoga ada manfaatnya. Sahabatku sekalian dimanapun saudara berada, saat ini saya akan menyampaikan informasi tentang pembuatan atau mengembangbiakkan mikroorganisme atau bakteri untuk tujuan pertanian. 3 minggu yang lalu saya sudah mencoba membuat mikroorganisme lokal ini untuk menjadi EM4 pada tahap pertama dan kedua. Nah, sekarang ini adalah kami memasuki tahap 3, sudah menjadi EM3. Untuk itu saya akan sampaikan beberapa hal, diantaranya adalah bahan-bahan untuk pembuatan EM3 ini. Di dalam ember bekas ini ada 2 ember yang saya sudah pakai untuk mengembangkan mikroorganisme pada 3 minggu yang lalu. Sekarang bahan ini sudah menjadi EM3, ya, akan saya proses menjadi EM4. Nah, bahan-bahannya seperti apa? Bahan tambahan untuk membuat EM4 itu yang bahan bakunya adalah satu, ini adalah EM4 buatan pabrikan, dan ini EM mikroorganisme lokal yang saya buat sendiri sudah beberapa bulan yang lalu. Kemudian ini molase yang saya beli dari toko. Kemudian ini adalah air kelapa. Kemudian nanti akan saya tambahkan buah nanas. Ini ada 2 buah nanas. Nah, saya berharap dengan saya tambahkan buah nanas ini bisa nanti aroma menjadi aroma wangi buah nanas. Ada satu bahan lagi, ini adalah kulit melon yang saya simpan beberapa hari yang lalu. Nanti akan saya blender semua, kemudian untuk saya masukkan. Satu hal yang penting, ketika saya membuat EM1-nya, itu saya belum mendapatkan bahan yang dinamakan bonggol pisang seperti ini. Nah, kemudian baru kemarin saya mendapatkan bonggol pisang ini. Saya mendapatkan di kebun tetangga saya. Kemudian saya sebenarnya saya ingin mencari bonggol pisang yang segar, yang baru saja ditebang, tetapi saya sebagai orang tua, untuk membongkar bonggol pisang yang sudah tertimbun tanah sedemikian gundukannya banyak, tidak mampu. Dan ini kebetulan di dalam kebun tetangga saya ini ada pohon pisang yang sudah tergeletak. Kemudian saya ambil bonggolnya, tetapi ternyata warnanya itu sudah menghitam kecoklatan seperti ini. Saya percaya bahwa ini sudah dalam proses pembusukan. Ya, kemudian untuk memproses ini, saya berpikir perlu kiranya saya akan matikan bakteri-bakteri patogennya dengan cara direbus. Tetapi sebelumnya ini sudah saya siapkan sebanyak 1 kilo lebih 7,5 on. Kemudian saya potong-potong menjadi kecil-kecil seperti ini dan akan saya rajang lembut, sehingga setelah lembut nanti saya rebus
saya rebus bersamaan dengan katul. Nah, dan rebusan katul bersama dengan bonggol pisang yang sudah lembut itu seperti ini. Ini saya sudah rebus. Semoga dengan direbus ini bakteri-bakteri yang patogen yang tidak menguntungkan bisa sudah mati. Tetapi saya berharap semoga bahan-bahan biokimiawinya masih utuh, artinya dengan proses perebusan itu tidak mati ya, atau tidak rusak, sehingga akan membuat menambah kekayaan bakteri dan unsur hara baik makro maupun mikro. Karena saya mempelajari dari bahan-bahan seperti ini, itu hormon untuk pertumbuhannya banyak sekali. Nah, mohon nanti saudara-saudara bisa memberikan koreksi apakah langkah-langkah saya ini betul apa tidak. Berikutnya saya nanti akan proses sambil menunggu ini dingin. Ini masih agak hangat ya, masih agak hangat. Maka saya dinginkan dulu supaya kalau saya masukkan di dalam ember ini tidak akan menimbulkan kematian mikroorganisme yang sudah saya kembangbiakkan selama 3 minggu. Inilah saudara, ember ini saya buka tampilan awal setelah umur 3 minggu seperti ini ya. Ini nanti akan saya saring. Setelah saya saring, ampasnya saya pergunakan untuk POC, pupuk organik cair. Kemudian airnya akan saya tambahkan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi ya. Baiklah saudara, untuk melengkapi informasi yang berkaitan dengan mengembangbiakkan bakteri pertanian ini, pada saat ini karena saya akan memasuki proses EM3, maka perlu saya sampaikan informasi tentang bahan-bahan yang saya gunakan pada waktu saya membuat EM1 kemudian EM2. Kenapa saya sampaikan? Karena pada waktu itu saya belum sempat membuat videonya. Ya, bahan-bahan untuk EM1 yang saya gunakan bahan bakunya adalah air leri. Ya, yang kedua EM4 buatan pabrik. Kemudian buatan pabrik seperti yang ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian EM1 mol yang saya buat sendiri beberapa bulan yang lalu. Kemudian sayuran dari dapur yang sudah tidak dipakai. Kemudian buah, bermacam-macam buah sisa dan busuk, serta kulit-kulit buah, dan beberapa pisang busuk dan lain-lain. Jadi beberapa sayur hijau-hijauan itu saya masukkan semua dengan cara di blender, kemudian dimasukkan ke dalam air leri, kemudian diberi EM4 200 cc dan molnya 200 cc. Kemudian ditambahkan satu lagi molase 200 cc. Kemudian saya diamkan selama 1 minggu, sudah jadi EM1. Kemudian untuk membuat EM2 nya saya tambahkan, untuk melarutkan bahan-bahan itu saya menggunakan air kelapa. Kemudian kulit nanas, semangka busuk EM4 mol,
kemudian saya tambahkan ragi tape, dan juga tidak lupa satu lagi yaitu molase. Ya, itu semua saya blender, kemudian EM1-nya saya saring, kemudian bahan sisa saringannya saya pakai untuk kompos, dan airnya kemudian saya tambahkan blenderan dari kulit nanas, semangka busuk, kemudian saya tambahkan EM4 dan mol. Kemudian saya simpan lagi, ditutup rapat selama 1 minggu. Nah, tibalah sekarang saya akan memproses EM3 ya. Ya, berikutnya saya akan menyaring bahan-bahan yang dari 2 ember ini. Tadi yang satu sudah saya tunjukkan, kemudian ini yang satu hasilnya seperti ini. Dekat lagi ini sampai cocok ya, seperti ini ya, sangat bagus ya, banyak seperti jamur-jamurnya itu. Kemudian ini akan saya saring. Untuk 2 ember ini akan saya saring, pindahkan di sini. Kemudian sampai semua habis bahan ini disaring. Tapi sebelumnya saya aduk supaya homogen, diaduk semua sampai homogen ya. Baunya harum sekali, sangat enak ya, khas bau fermentasi dengan buah-buahan ya. Ada seperti bau alkohol, ada seperti bau tape, asam. Ya, ini karena bahan-bahan yang lalu ini saya blender, maka tidak kelihatan bahan kasarnya. Ya, ikut saya saring dijadikan satu di ember ini dulu. Bahan kasarnya masih ada. Rak cukup ini, gosek. Ya, saya saring seperti ini sampai semua habis. Kalau habis nanti akan saya bagi 2 ember lagi, baru saya tambahkan bahan-bahan yang lain. Ya, cukup. Ya, semua bahan dari 2 ember ini sudah hampir tersaring semua. Ini masih tinggal penyaringan tahap terakhir. Ya, bahan-bahan sisanya, bahan-bahan ampasnya, seperti tadi saya katakan, dimasukkan ke dalam ember ini jadi POC untuk nambah bahan-bahan material POC-nya. Ya, dari 2 ember yang ada ini ternyata setelah disaring jadikan 1 ember penuh.
Nah, kalau penuh seperti ini nanti ya prosesnya harus dibagi lagi menjadi 2 ember supaya tidak penuh, karena nanti akan ketambahan volume dari material-material yang baru. Ya, beginilah proses penyaringannya. Sampai semua tuntas habis. Ini dari bahan ini masih cukup kaya unsur, katanya unsur hara baik makro maupun mikronya. Kemudian bakterinya juga sudah 2 kali saya tambahkan. Ya, tentu dalam ampas ini masih juga terkandung banyak, sehingga kalau saya masukkan ke dalam bahan POC, pupuk organik cair saya ini masih sangat menguntungkan. Ya. Ya, tuntas sudah. Apa yang ada di 2 ember ini sudah saya saring semua. Tinggal berikutnya saya akan bagi bahan yang 1 ember ini, akan saya bagi lagi menjadi 2 ember. Kenapa harus saya bagi? Sebab kalau saya tambahkan lagi material baru, nanti akan masih cukup mampu untuk menampung. Jadi ini saya bagi 2 bagian yang sama. Baunya pada EM2 ini sangat harum. Jadi ada seperti bau jamu-jamu, ada seperti bau buah, bau EM4 pabrikan, itu campur semua. Akhirnya ya sungguh sedap. Nah, tidak bau busuk. Jadi ciri khas katanya orang-orang pinter itu, kalau proses ini tidak berbau busuk maka artinya tidak terkontaminir oleh jasa ternik yang lain. Jadi semoga ini nanti jadi bagus, sehingga hasilnya memuaskan, dan ini akan bisa saya simpan sampai nanti lama sekali, terus dikembangbiakkan, karena tidak cukup hanya sekian, tiap hari digunakan, habis nanti dikembangbiakkan lagi. Oke, sekarang bahannya sudah sama, tinggal saya akan menambahkan tadi ini dari melon yang saya blender tadi, saya bagi menjadi 2 bagian juga, kita masukkan di dalam ember. Ya, airnya juga saya bagi jadi dua bagian, 1 di sini, 1 di sini. Ya, berikutnya saya akan masukkan lagi yang nanas 2 butir tadi sudah saya lakukan blender sehingga menjadi seperti ini. Oh iya, untuk yang 1 minggu yang lalu itu bahan yang belum saya sebutkan itu ada pepaya juga. Makanya ini baunya juga ada harum, bau pepaya matang. Nah, dengan demikian bahan-bahan
yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu sudah saya sebutkan. Mohon nanti kalau saudara-saudara yang lebih ahli berkomentar menjadi lebih tepat untuk menganalisanya. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi, bonggol pisang yang sudah saya cincang halus tapi tidak saya blender, kemudian saya campurkan dengan katul, sudah saya rebus, sekarang sudah dingin, akan saya paro saya masukkan di sini. Mudah-mudahan dengan cara ini tidak ada bakteri patogen ataupun spora yang lain atau mungkin jamur yang kemungkinan akan bisa menginfeksi tanaman. Ya, ini sudah dingin, jadi tidak mengkhawatirkan. Setelah semua saya masukkan seperti itu, kemudian saya aduk. Nah, saya aduk sampai homogen. Wah, lumayan berat. Diaduk sampai homogen karena tadi masih menggumpal-gumpal. Ini selama 1 minggu kemarin tidak pernah saya buka, sehingga ini praktis sama saja dengan anaerob. Prosesnya anaerob. Saya khawatir kalau dibuka, diaduk-aduk nanti terkontaminasi, kemudian ada lalat yang sebentar aja hinggap di sini, bisa dia nanti meninggalkan telur, kemudian jadi maggot di sini. Sebenarnya katanya orang-orang pinter itu walaupun ada maggot sebenarnya tidak apa-apa, toh maggotnya itu nanti akan mati di sini, menambah protein, menambah bahan-bahan biokimiawi yang lain, tetap bagus untuk tanaman. Ya, kemudian saya tutup rapat-rapat, kenceng. Oh, ini tutupnya ini. Nah, bisa kenceng ini. Yang satunya juga ini saya aduk lagi sampai homogen loh, tuh bergumpal-gumpal seperti itu. Kalau nggak diaduk ya kurang bagus ya. Supaya mudah terurai, saya aduk sampai semua terlarut. Oh iya, itu tadi belum saya tambahkan bakteri baru, karena saya kepingin betul-betul EM4 ini betul-betul kaya akan kandungan bakterinya, sehingga setiap kali proses mesti saya tambahkan EM4 dan mikroorganisme lokal yang saya buat sendiri. Saya kurang tahu persis efektivitas terhadap penambahan ini, karena beberapa tutorial YouTuber yang saya lihat itu kok pada proses kedua dan ketiga tidak ditambahkan EM4, tetapi hanya ditambahkan molase atau air gula. Nah, kali ini saya kalau membuat sendiri
akan saya coba tambahkan EM4 sehingga penambahan bakteri itu sedemikian rupa hingga maksimal banyak. Saya kira cukup sudah. Kemudian saya buka untuk ditambahkan bakteri baru. Ini molase ternyata di Bojo itu lebih murah harganya dibanding membuat sendiri, jauh lebih efisien. Mana gelas ukur saya tadi? Ini dia. Saya tambahkan molase 1 gelas, ini sama dengan 250 cc. Ini juga 250 cc. Ya. Ya, EM4-nya nggak usah banyak-banyak karena di situ sudah terkandung bakteri juga banyak. Ini katanya dengan tambahan molase itu dimaksudkan adalah untuk memberi makanan bakteri yang sudah tertuang di sini. Sehingga ini untuk penambahan EM4-nya saya berpikir tidak perlu banyak-banyak, cukup kira-kira 100 cc saja. Ya, 100 cc. Ini tak bilas mamiman. Ya. Kemudian saya aduk lagi sampai betul-betul homogen. Ya, warnanya sekarang jadi kuning lebih kecoklatan. Kuning lebih kecoklatan. Kalau yang EM4 dari pabrikan itu cenderung coklat kehitaman. Ya, selesai sudah penambahan dan proses pada EM3 ini untuk minggu depan menjadi EM4. Saya tutup rapat, kemudian saya tempatkan di tempat yang suhunya stabil. Di sini cukup terlindung, stabil. Ini rapat sekali. Dengan bermodalkan ember bekas, kita bisa memproduksi EM4 banyak-banyaknya. Ya, demikian saudara, apa yang sudah saya sampaikan untuk bahan informasi saya tentang pengembangbiakan bakteri untuk pertanian sudah saya lakukan sampai tahap ketiga menuju tahap 4. Semoga ini nanti menjadi EM4 yang betul-betul baik dan berguna untuk keperluan bercocok tanam saya di lingkungan pekarangan saya. Demikian, jangan lupa memberikan like dan subscribe serta dibagikan ke grup yang lain, dan berikan kepada kami saran, nasihat, kritik, dan lain-lain akan sangat berguna bagi kami untuk pengembangan channel kami berikutnya. Terima kasih.